Demonstrasi kontekstual Modul 3.1 Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-nilai Kebajikan sebagai Pemimpin oleh Muhammad Saiful Barkah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Temanggung. Rangkuman wawancara dengan Kepala Sekolah. Wawancara pertama dengan Bapak Muhammad Yusuf SPD MMPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jatiroto 1 Atap, Kabupaten Temanggung. Cara Bapak Yusuf mengidentifikasi kasus yang sifatnya dilema etika. Dalam mengidentifikasi kasus dilema dengan merujuk pada aturan yang berlaku, mencari sumber data yang valid tentang pelanggaran dilema etika yang terjadi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan tidak melanggar secara kedinasan, mengetahui dasar-dasar hukumnya, sehingga jika keputusan sudah diambil maka tidak akan melanggar secara hukum. Pengambilan keputusan juga mempertimbangkan kepentingan kelompok dan individu yang terlibat. Prosedur yang biasa Bapak Yusuf lakukan dalam memutuskan kasus dilema etika, yang pertama mencari data yang valid tentang masalah yang terjadi, kemudian menganalisis masalah dengan analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Kemudian dilema etika mungkin mempunyai bobot yang sama, namun dampaknya berbeda di jangka panjang. Yang terakhir mempertimbangkan resiko yang terkecil. Tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika. Yang pertama, pahami karakter. Membuat keputusan yang tidak bertentangan dengan karakter warga sekolah. Dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan budaya yang ada di sekolah. Prosedur menyelesaikan kasus dilema etika. Yang pertama, keputusan dilema etika tidak akan diambil secara gegabah. Kasus dilema etika pasti mempunyai rentang waktu untuk diputuskan. Hal pertama yang dilakukan ialah identifikasi dan mencari data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, dalam mempertimbangkan dan memutuskan kasus dilema etika, dibutuhkan kolaborasi dengan semua warga sekolah yang terkait, karena kasus yang sifatnya dilema etika akan membawa dampak yang besar jika diputuskan secara gegabah. Faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan dilema etika, yang pertama ialah menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah dan menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan di sekolah, serta menjalin hubungan dengan pengawas sekolah ataupun dinas pendidikan. Pelajaran yang bisa Bapak Yusuf ambil dari pengambilan keputusan dilema etika. Pertama, pengambilan keputusan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Kemudian mengelola komunikasi dengan pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Kesampingkan pengambilan keputusan yang bersifat asumsi, karena asumsi orang akan berbeda-beda, dan dalam mengambil keputusan dilema etika dibutuhkan keberanian. Wawancara kedua dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024. Wawancara dilakukan kepada Bapak Poniman SPD MSI, Kepala SD Negeri 2 Ngadirjo Kabupaten Temanggung. Pak Poniman berpendapat, dalam mengidentifikasi kasus dilema etika, kepala sekolah harus mengetahui cara identifikasi kasus dilema etika yang tepat. Kemudian, dalam identifikasi kasus dilema etika, kepala sekolah akan mencari data-data permasalahan yang valid. Dan identifikasi masalah dilema etika akan melibatkan beberapa pihak. Dalam menjalankan pengambilan keputusan dilema etika, Pak Poniman berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian pemangku kepentingan berdiskusi untuk memecahkan kasus dilema etika. Dan banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam memecahkan kasus. Prosedur yang Bapak Poniman lakukan dalam mengambil keputusan dilema etika ialah mengumpulkan informasi, kemudian identifikasi sesuai nilai-nilai kebajikan, mempertimbangkannya dampak hasil keputusan terhadap semua pihak, dan yang terakhir ialah kolaborasi dengan tim untuk menyelesaikan kasus. Hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan dilema etika. Pertama, melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu kasus. Komunikasinya harus jelas, transparan, dan akuntabilitas sesuai dengan prosedur yang ada. Memastikan pengambilan keputusan berpihak pada murid.
Tantangan yang Bapak Poniman hadapi dalam mengambil keputusan dilema etika. Tantangan itu berasal dari dalam maupun luar. Ada ketidakpastian dalam mengambil keputusan yang sifatnya dilema etika dan memastikan keputusan yang diambil itu berpihak pada murid. Faktor yang mempermudah pengambilan keputusan dilema etika. Dalam mengambil keputusan dibantu oleh tim. Dari bantuan tim tersebut, kepala sekolah mempertimbangkan banyak hal agar keputusan yang diambil tidak merugikan satu pihak. Tim bukan hanya dari guru, tapi juga komite, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Pelajaran yang bisa diambil dari pengambilan keputusan dilema etika, kepala sekolah belajar untuk transparan, akuntabilitas. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan banyak pihak. Refleksi hasil wawancara kepada Kepala Sekolah SMPN 2 Jatiroto 1 Atap dan SD Negeri 2 Radirjo, Kabupaten Temanggung. Hal menarik yang saya dapatkan setelah melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah tersebut, yaitu kepala sekolah sering menghadapi kasus-kasus dilema etika maupun rujukan moral dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pemimpin, dalam menyelesaikan kasus dilema etika terkadang tidak bisa diselesaikan sendiri, namun meminta pertimbangan-pertimbangan pada berbagai pihak. Setelah melakukan wawancara tersebut, saya menyimpulkan ada persamaan dari kedua kepala sekolah. Yang pertama, kedua sekolah sepakat bahwa dalam memutuskan keputusan dilema etika harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan prinsip berpikir berbasis peraturan. Kemudian, dalam mengambil keputusan dilema etika, hal yang pertama dilakukan ialah identifikasi kasus tersebut. Rencana ke depan dalam mengambil keputusan dilema etika, kepala sekolah sebagai pimpinan sepakat untuk mengutamakan kepentingan murid dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Dalam menerapkan pengambilan keputusan dilema etika, setelah mempelajari modul 3.1 ini, tentunya saya sebagai calon guru penggerak. Ketika dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika, saya akan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Konsep modul ini sangat bagus untuk diterapkan sehingga saya akan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat pada komunitas belajar di sekolah dalam waktu dekat ini. Terima kasih.